Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Jejak Kisah. Podcast yang mengajak kita menelusuri kehidupan tokoh-tokoh inspiratif. Kita akan memulai perjalanan ke masa lalu untuk menyingkap kehidupan seorang penjaga besar yang karyanya tetap abadi hingga kini. Saya Anika Salsabila, dan hari ini kita beruntung sekali bisa ditemani oleh seorang narasumber yang sangat cantik, baik, sopan santun, dan tidak sombong, yaitu Kak Ngabdah, Lailul Farohah. Selamat pagi Kak Ngabdah. Selamat pagi Kak Aniko, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebuah kehormatan bisa berbagi cerita di sini. Sama-sama Kak Ngabdah, topik kita hari ini sangat istimewa. Kita akan mengupas tuntas biografi salah satu penjaga terbesar Indonesia, yaitu Amir Hamzah. Kita akan menelusuri jejak-jejak kehidupannya, memahami konteks sejarah di balik karyanya, dan mencoba menyelami dunia batin sang penyair. Saya rasa banyak dari kita yang belum benar-benar tahu bagaimana kisah hidupnya. Benarkah Kak Ngabdah? Iya, benar sekali. Oleh karena itu, mari kita mulai. Bagaimana latar belakang Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indraputra? Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indraputra, atau lebih dikenal hanya dengan nama pena Amir Hamzah. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Bujangga Baru dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1911 yang lahir di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Timur. Beliau adalah lahir di dalam keluarga bangsawan Melayu atau Kesultanan Langkat. Bagaimana riwayat pendidikan beliau? Beliau mulai mengenyam pendidikan pada umur 5 tahun dengan bersekolah di Langkat School Tanjung Pura pada tahun 1916. Setamat dari Langkat School, Amir Hamzah melanjutkan pendidikannya di Mulo, sekolah tinggi di Medan. Setahun kemudian, beliau pindah ke Batavia, Jakarta untuk melanjutkan sekolah di Kristalik Mulo, Menjangan, dan lulus pada tahun 1927. Kemudian melanjutkan studinya di AMS, Achievement Middlebury School, sekolah lanjutan tingkat atas di Solo, Jawa Tengah. Di sana, beliau mengambil disiplin ilmu pada jurusan Sastra Timur. Setelah beliau menamatkan studinya di Solo, beliau kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan studi ke Sekolah Hakim Tinggi pada awal tahun 1934. Apakah beliau termasuk tokoh-tokoh yang menggagas penerbit majalah Bujangga Baru? Iya, benar. Bersama beberapa orang rekan kerjanya di perguruan rakyat, termasuk Sumanang Sugiyarti, Sultan Takdir Ali Syahbana, beliau menggagas penerbitan majalah Bujangga Baru. Apa saja karya-karya Amir Hamzah? Karya-karya beliau salah satunya adalah puisi yang berjudul Mabuk dan Sunyi, yang menandai debutnya di dunia kesusastraan Indonesia. Sejak saat itu, banyak sekali karya sastra yang dibuat oleh Amir Hamzah. Karya-karya utamanya terkumpul dalam 2 buku puisi yang sangat terkenal. Kumpulan puisi yang pertama yaitu Nyanyi Sunyi. Beberapa puisi terkenal dari kumpulan ini adalah Padamu Jua, Hanyut Aku, dan Doa. Kumpulan puisi yang kedua yaitu Buah Rindu. Beberapa judul yang ada dalam kumpulan ini adalah Cempaka, Purnama Raya, dan Bonda. Apa julukan Amir Hamzah dan siapa tokoh yang memberikan julukan tersebut? Amir Hamzah dijuluki sebagai Raja Penyair zaman Bujangga Baru. Orang yang memberikan julukan tersebut adalah Hans Bagwejassin. Mengapa Amir Hamzah disebut Raja Penyair Penjaga Baru? Karena menurut Jassin, Amir Hamzah berhasil mengolah bahasa Melayu menjadi sangat lentur, indah, dan kaya makna. Sesuatu yang belum pernah dicapai oleh penyair-penyair sebelumnya. Kapan dan di mana Amir Hamzah meninggal? Amir Hamzah meninggal pada umur 35 tahun. Amir Hamzah meninggal pada tanggal 20 Maret 1946 di Kuala Begumit, Binjai, Langkat, Indonesia. Di mana beliau dimakamkan? Beliau dimakamkan di Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur.
Mendengarkan kisah Amir Hamzah hari ini, kita tidak hanya belajar tentang seorang sastrawan, tetapi juga tentang perjuangan batin seseorang manusia yang terjebak di antara tradisi dan modernisasi, antara cinta kewajiban. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik kata-kata indah ada pengorbanan yang besar. Terima kasih Kak Ngabdah telah membuka mata kita akan hari ini. Sama-sama, kisah Amir Hamzah memang abadi dan saya harap podcast ini dapat menginspirasi banyak orang untuk mengenal karyanya. Betul, dan kepada seluruh pendengar, semoga semangat untuk menggali kekayaan ini intelektual. Bangsa kita tidak pernah padam. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, hanya di Jejak Kisah.